bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene dari Fakultas Keperawatan semester 1, kelas A2 dengan NIM 2114201053. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada kesempatan ini, tujuan dari pembuatan ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu dosen Jumliati Lambayang SPD MPD. Saat ini saya akan mempresentasikan proyek buku yang saya buat dengan materi hidup sehat dan aman dari virus corona. Penyakit COVID-19 sangat menular dari orang yang terinfeksi baik menunjukkan gejala ataupun yang tidak menunjukkan gejala ke orang lain yang sehat. Penularan COVID-19 bisa terjadi di mana saja, yaitu di rumah, di tempat umum, di kantor, di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di jalan, ataupun di rumah sakit puskesmas. Namun jangan khawatir, karena sebenarnya COVID-19 ini dapat dicegah penularannya. Upaya-upaya pencegahan COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, baik di rumah, di kantor, di kampus, di pasar, dan lain-lain. Agar terhindar dari COVID-19, maka perlu melakukan pencegahan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama, memakai masker. Jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, maka wajib memakai masker baik bagi kelompok yang sehat maupun yang dinyatakan positif COVID-19. Baik yang bergejala maupun tanpa bergejala, masker kain yang bersih dipisahkan dari penyimpanan masker yang bersih dan yang kotor dalam tempat yang berbeda. Yang kedua, mencuci tangan. Menggunakan air mengalir dan sabun cucilah tangan sesering mungkin minimal 20 detik. Karena cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir terbukti efektif dalam membunuh kuman dan virus yang menempel di tangan. Cuci tangan sebaiknya dilakukan usai keluar dari rumah, saat mau makan dan minum, usai berinteraksi dengan orang lain, usai memegang peralatan yang kotor, dan kemungkinan berkontaminasi dengan virus dari droplet penderita COVID-19. Walaupun di dalam rumah, kebiasaan mencuci tangan atau pemakaian hand sanitizer ini harus tetap dilakukan secara rutin, terutama setelah tangan dipakai untuk menutup mulut saat batuk bersin atau setelah memegang benda-benda yang banyak dipegang oleh orang-orang seperti gagang pintu, meja kursi, dan lain-lain. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Yang ketiga, menjaga jarak atau social distancing. Jika harus beraktivitas di luar rumah atau harus bertemu dengan orang lain, maka jagalah jarak dengan orang minimal 1,5 sampai 2 meter. Menjaga jarak terbukti dapat sebagai salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19. Agar tidak berdekatan dengan orang lain, maka hindari atau kurangi bepergian ke tempat yang padat dengan banyak orang, termasuk mengatur supaya bekerja, belajar, beribadah dari rumah, agar tidak bermain di luar rumah atau taman bermain, tidak berwisata di tempat ramai, dan tidak mengurangi menerima tamu. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Setiap orang bisa menjadi carrier atau pembawa virus karena walau tanpa gejala. Untuk itu, terhindar dari penularan COVID-19, maka jauhi kerumunan saat berada di luar rumah dan hindari melakukan kontak langsung dengan banyak orang. Semakin banyak dan semakin sering bertemu banyak orang, maka semakin besar kemungkinan terpapar dan terinfeksi COVID-19. Menghindari kerumunan ini juga bermanfaat untuk menghindari orang yang rentan seperti lansia dan dengan penyakit penyerta. Seseorang dikatakan sebagai carrier atau pembawa virus corona
Apabila dalam tubuhnya terdapat virus corona sudah terinfeksi dan tidak menunjukkan gejala dan tanda klinis, namun masih berpotensi menularkan virus corona ke orang lain dan sekitarnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas yaitu mengurangi perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan semakin tinggi mobilitas, semakin tinggi juga memungkinkan berinteraksi atau bertemu dengan orang lain, dan semakin tinggi juga kemungkinan menularkan COVID-19 ke orang lain yang rentan, dan juga meningkatkan kemungkinan tertular COVID-19 dari orang lain yang sakit. Yang pertama, rutin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang kedua, gizi seimbang. Salah satu cara untuk mencegah agar sehat dan tidak menjadi sakit karena infeksi virus corona adalah dengan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Yang ketiga, menghindari dan kendalikan stres. Stres dapat berdampak pada menurunkan daya tahan tubuh dan melawan serangan penyakit, yaitu menyebabkan menurunnya kemampuan sel-sel tubuh yang bertugas untuk melawan penyakit sehingga tubuh menjadi mudah sakit, atau kalau sudah sakit maka tubuh menjadi sudah untuk sembuh lebih lama dan untuk sembuh. Untuk itu, agar tubuh tidak mudah terserang oleh COVID-19, maka sebisa mungkin hindari stres dan kendalikan stres yang ada sehingga tidak berdampak pada penurunan daya tahan tubuh dan dalam melawan COVID-19. 4. Pilar utama dari prinsip gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Yang kedua, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga. Yang ketiga, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Demikian presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena di sini kita semua sama-sama belajar. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silakan tulis di kolom komentar. Kiranya video presentasi saya bisa berguna dan bermanfaat bagi para pendengar. Demikian video saya dan saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, saat ini saya ingin memperkenalkan kampus tempat saya kuliah. Tentunya sudah terakreditasi dengan baik, yaitu akreditasi B, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah memiliki 6 fakultas dengan 7 program studi, 1 profesi nurse. Untuk itu, Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah tidak perlu diragukan lagi. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.